Halah mestinya Kacani, Besti. Di tengah sorotan publik terhadap dugaan kasus pelecehan seksual sesama jenis yang diduga melibatkan tersangka Ahmad Al-Misri, di mana kabarnya tengah dalam proses penjemputan paksa oleh Interpol untuk dibawa kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ulama kenamaan Ustadz Adi Hidayat secara terbuka melalui video yang beredar di sosial media menghimbau kepolisian Republik Indonesia, khususnya Barreskrim Polri, untuk tidak ragu dalam menindak kasus penyimpangan seksual yang melibatkan oknum tokoh agama. Beliau menegaskan bahwa tindakan pelecehan seksual termasuk hubungan sesama jenis merupakan bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang sangat membahayakan masa depan generasi bangsa. Nah, pernyataan Ustadz Adi Hidayat itu pun juga diunggah ulang oleh Habib Mahdi, kuasa hukum korban yang sudah melaporkan Al-Misri. Bahkan ia pun dalam unggahan story-nya seraya menyindir seseorang yang berniat kabur, sambil ia berikan emoji tertawa, di mana setelahnya ia pun mengunggah ulang ceramah Rifki Jafar yang menyebut LGBT. Saya menghimbau yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, baik Kapolri ataupun Kabar Eskrim dan yang terkait, tidak perlu ragu, hal-hal yang sangat extraordinary crime, kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan, dan kegiatan penyimpangan seksual ini kejahatan yang sangat membahayakan, membunuh potensi masa depan, membunuh generasi, dan juga menghambat cita-cita generasi emas. Tidak perlu ragu, siapapun oknumnya, hal-hal yang melekat di dalamnya, apalagi gelar-gelar misalnya agama tertentu, ataupun misalnya spesifik di Islam, mau dipanggil ustadz kah, kiai kah, syekh kah, ketika dia menyimpang, maka semua sama di hadapan hukum. Silahkan, jangan ragu diproses, ya, sehingga memberikan kepastian hukum, perlindungan, pengayoman pada masyarakat, dan memberikan satu jaminan keamanan dan ketenangan. Karena kepentingan bangsa itu nomor satu. Sekali lagi, saya harap mohon diberikan perhatian yang sangat serius dalam persoalan ini. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Menghimbau yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia, baik Kapolri ataupun Kabar Eskrim dan yang terkait, tidak perlu ragu, hal-hal yang sangat extraordinary crime, kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan, dan kegiatan penyimpangan seksual ini kejahatan yang sangat membahayakan. Saya pernah dipinjemin mobil hybrid LGBT terus. Pokoknya ada, bisa mesin asli, bisa mesin listrik. Nama Ahmad Al-Misri yang sebelumnya dipandang terhormat, kini diduga kuat menggunakan otoritas agama untuk memuaskan syahwat bejatnya. Modusnya sangat licin, Besti. Dengan dalih cek fisik demi pendidikan ke Mesir, korban dipaksa menanggalkan seluruh pakaiannya. Dalam podcast konferensi pers klarifikasi, Habib Mahdi membeberkan dugaan aksi SAM yang tanpa rasa malu meminta terduga korban melakukan onani. Bahkan saat di Mesir, terduga korban melaporkan kejadian yang sangat traumatis. Dalam kondisi bugil, Al-Misri disebut menomprok dan menerjang korban dengan beringas hingga korban menjerit kesakitan, hingga membuat korban ketakutan dan kabur. Dan tak ingin bicara kosong, Habib Mahdi yang juga kuasa hukum korban pelecehan seksual sesama jenis Al-Misri juga menunjukkan dugaan bukti chat Al-Misri kepada terduga korbannya. Ditanya, kalau terlapornya siapa sih, Bib? Itu loh yang tadi jadi khotib. Dia bilang, saya punya anak perempuan, gitu kan. Sampai, aduh, udah hancur lah. Anak saya pun yang mau dilamar nih ngikut sama saya. Karena kan yang ngerapin berkas dan sebagainya. Nah, akhirnya tanggal 22 saya bilang, Bu, saat itu Kasubditnya masih perempuan. Bu Ganis namanya, Kombes Ganis. Terima kasih Bu Ganis. Beliau bilang, Bu, mohon izin, saya tanggal 22 ini, saya bilang, saya setengah hari ya masuknya. Karena akhir bulan kan saya gajian. Saben hari di Mabes Polri kan. Udah gitu, tanggal 22 itu saya bilang, saya jam 2-an atau jam 3 baru bisa ke Mabes. Ya, bilang oke, Bib, nggak apa-apa, segala semua. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan sebagainya sampai hari ini. Memang tidak semudah yang kita pikirkan. Bukan berarti orang Mabesnya membuat sulit. Kan kita ini udah punya alat bukti, Bang. Beberapa alat bukti.
Artinya kan kita pengen lebih kuat, lebih pasti Bang. Makanya ada namanya psiketrum apa tuh namanya? Iya, psikiatrikum. Terus ada lagi namanya lapsos dan sebagainya gitu kan. Kita kan pengen lebih kuat seperti itu, Bang. Hanya untuk memperkuat bahwa benar perbuatan tersebut terjadi gitu ya, untuk memperkuat peristiwa. Seperti apa Tat melihat persoalan ini dalam kajian agama juga, apalagi Ustadz kan yang mengorbitkan beliau nih ceritanya kan gitu ya? Iya, sebetulnya sih kalau yang mengorbitkan mungkin teman-teman yang lain, cuma kita semua di antara asat itu kan misalnya ada jadwal nggak, saya nggak bisa, kira-kira siapa Fulan, nah gitulah. Ramainya kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret nama Al-Misri memang cukup menggegerkan Besti, dan diduga telah mencoreng ulama dengan dugaan aksi bejatnya terhadap korban. Dan pendakwa Alfi Alfandi tanpa menyebut nama secara gamblang, Alfi melontarkan pernyataan keras yang diduga warganet menyindir sosok berinisial SAM yang belakangan tengah menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video singkat yang viral di media sosial, Alfi Alfandi tampil dengan ekspresi serius dan nada bicara yang menohok. Alfi menegaskan bahwa jika seseorang ingin berbuat buruk, sebaiknya dilakukan atas nama pribadi tanpa menyeret unsur-unsur suci. Elu kalau mau jadi bajingan, atas diri lu sendiri aja. Jangan pernah bawa agama sama Nabi. Jangan pernah mengatasnamakan teman, sahabat, orang tua, apalagi agama sama Nabi. Kita semua pernah bermaksiat. Kita semua mungkin pernah jadi bajingan. Tapi jangan pernah bawa agama sama Nabi. Ingat, inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Sementara banyaknya warganet yang geram atas dugaan perilaku Al-Misri yang kini telah ditetapkan jadi tersangka atas dugaan pelecehan sesama jenis tersebut, terus membuat warganet juga mempertanyakan tentang perkembangan kasus hukumnya. Karena hingga kini Al-Misri masih di Mesir dengan alasan merawat sang ibu yang tengah jatuh sakit alias belum dijemput ke Indonesia. Menjawab hal tersebut, Habib Mahdi pun menyebut telah berkoordinasi dengan Interpol dan meminta agar Al-Misri segera dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apalagi kalau lihat jeratan pasal yang siap dipasang, ancaman hukumannya bisa total lebih dari 20 tahun loh Besti. AM kemarin telah diambil diinterogasi sama Amnul Watani, tapi per hari kemarin itu sudah dikembalikan, tapi ada kewajiban lapor dan sebagainya. Namun kita masih tetap menunggu Interpol. Interpol kan kantor pusatnya itu di Perancis ya. Kantor pusatnya di Perancis ya kan. Dari sini juga sudah ada follow up dan sebagainya. Ya mudah-mudahan segera, seperti itu aja sih. Gitu. Pasalnya banyak banget ya. Apalagi sekarang kan dengan mangkirnya dia ini kan ada pasal baru otomatis kan. Saya nggak tahu nih teman-teman akan naikin ke pasal 221, 355 dan 368 atau tidak gitu kan. Karena kan ada pengancaman kepada saksi dan korban dan sebagainya gitu kan ya. Kalau itu ada penambahannya, kayak sekarang dia menghindar aja seperti ini kan, dia harus membuktikan semua. Sebetulnya kan untuk orang tua sakit itu tidak menjadi satu alasan untuk tidak hadir di dalam persidangan, di dalam memberikan keterangan, pemeriksaan, baik itu saksi maupun terlapor maupun tersangka, seperti itu sih. Gitu. Kalau tapi kan kalau ancaman hukumannya? Ancaman hukuman itu kalau nggak salah 1298 ya. Oh, itu 1298 di pasal yang berbeda-beda ya, Bib ya? Iya, pasal yang berbeda-beda. Iya, pasal yang berbeda-beda. Tapi bisa di atas 20 tahun ya, Bib? Ya, Besti, harusnya. Kalau merasa nggak bersalah, seperti klarifikasinya di sosial media, mending pulang dulu ke Indo nggak sih, Besti? Untuk jalani pemeriksaan. Buktikan aja kalau memang merasa dituding, dan tanggung jawab kalau ternyata terbukti bersalah. Menurut kalian, gimana nih, Besti? Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Anim. Besti.